Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ayudhya Ramadhani dari kelas 11 S11. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan kronologi dari kasus yang akan saya bawakan yang berjudul The Hinterkaifeck. Jadi, kasus ini adalah suatu kejadian yang menimpa sebuah keluarga di Jerman yang tinggal di daerah yang benar-benar terpencil yang bernama Hinterkaifeck. Di sana, 6 orang meninggal secara mengenaskan. Ditemukan di dalam rumah yang berantakan dengan jasad yang tercincang-cincang. Dan yang anehnya, rumah mereka hanya dapat diakses oleh satu jalan yang sangat sepi dan jauh dari perkampungan. Dan di hari kejadian, tidak ada yang mendengar suara teriakan atau suara-suara aneh. Jadi, kasus ini benar-benar penuh dengan teka-teki, guys. Dan banyak teori-teori yang muncul untuk mengetahui siapa pelaku sebenarnya dalam kasus Hinterkaifeck ini. Jadi guys, kasus ini merupakan kasus yang misterius dan menyeramkan yang pernah ada di Jerman. Kalau kalian mau tahu gimana kronologinya, stay tune terus video ini. Beberapa hari sebelum kejadian, Andreas Gruber selaku kepala keluarga melaporkan kejadian aneh. Ia menemukan sebuah jejak kaki di salju yang mengarah kepada rumah mereka, tetapi tidak ada jejak keluar. Ia juga mendengar suara langkah di loteng dan mendapati sebuah kunci rumah hilang. Seorang tetangga menyaksikan seorang pria asing yang berdiri di pinggir hutan dekat rumah dengan tatapan kosong ke arah pertanian. Victoria Gabriel selaku putri Andreas sempat menarik seluruh uang tabungannya. Di hari kejadian, 31 Maret 1922, diduga pelaku memancing 4 anggota keluarga, yaitu Andreas, Kazilia, Victoria, dan Kazilia kecil, ke dalam lubung dan membunuh mereka secara satu persatu dengan cangkul atau kampak. Setelah itu, pelaku masuk ke dalam rumah dan membunuh Joseph yang berumur 2 tahun di tempat tidurnya dan Maria di kamarnya. Beberapa hari setelah kejadian, tepatnya pada tanggal 1 sampai 3 April 1922. Tetangga melihat asap yang keluar dari cerobong asap dan melihat tanda-tanda kehidupan di rumah, tetapi keluarga tidak terlihat. Dan selain itu, seorang tukang pos yang mengatakan bahwa surat yang biasanya diambil oleh keluarga mereka sampai saat ini masih juga belum diambil. Pada tanggal 4 Maret 1922, para tetangga curiga karena keluarga mereka tidak terlihat selama beberapa hari pergi ke pertanian. Mereka menemukan ke-6 mayat dalam kondisi mengerikan. Beberapa wajah korban nyaris tak dikenali. Polisi dipanggil dan mulai menyelidiki kasus ini. Tetapi karena kurangnya teknologi forensik pada saat itu, tidak ada pelaku yang dapat ditangkap. Kesimpulannya adalah, kasus ini tetap menjadi misteri karena tidak adanya bukti kuat yang mengarah pada pelaku. Fakta bahwa pembunuh tampak tinggal di rumah selama beberapa hari setelah pembunuhan, yang semakin menambah kesan mengerikan pada peristiwa ini. Upaya penyelesaian pada kasus Hinterkaifeck dengan cara teknologi modern yaitu yang pertama, menganalisis DNA, yaitu jika ada barang bukti yang tersisa, forensik modern bisa mengidentifikasi pelaku. Yang kedua, rekonstruksi digital, pemodelan 3 dimensi dan AI untuk merekonstruksi kejadian dan pola serangan. Yang ketiga, profiling kriminal, yaitu menganalisis psikologi pelaku berdasarkan pola pembunuhan dan motif. Kasus di Hinterkaifeck ini bisa dijelaskan dengan beberapa teori sosiologi. Yang pertama, teori strain, yaitu frustasi sosial atau ekonomi bisa mendorong kejahatan. Yang kedua, teori konflik, yaitu ketimpangan sosial atau persaingan bisa memicu kekerasan. Yang ketiga, ada teori interaksi simbolik, yaitu dendam atau kecemburuan dari interaksi sosial bisa menjadi motif. Yang terakhir yaitu teori labeling. Jika seseorang dikucilkan, mereka bisa terdorong untuk bertindak ekstrim.
Lalu yang terakhir ada jenis dari konflik pada kasus The Hinterkaifeck, yaitu yang pertama konflik kelas, yaitu jika ada perbedaan status sosial atau ekonomi antara keluarga Gruber dan orang-orang di sekitarnya, ini bisa menimbulkan kecemburuan atau permusuhan. Yang kedua ada konflik interpersonal, yaitu adanya dugaan hubungan gelap dalam keluarga Gruber yang bisa menyebabkan dendam pribadi. Yang ketiga ada konflik kepemilikan, yaitu jika ada perselisihan soal tanah atau warisan, bisa jadi ini memotivasi pembunuhan. Yang terakhir yaitu konflik sosial komunitas, yaitu keluarga Gruber dikenal tertutup sehingga bisa terjadi ketegangan dengan masyarakat sekitar. Baik, sekian penjelasan mengenai kronologi kasus Hinterkaifeck dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.